Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berkumpul dan beribadah di minggu pagi hari ini dengan keadaan yang penuh sukacita di rumah kita masing-masing. Mari sebelum ibadah kita mulai, kita menyanyikan NKB nomor 3, ayat yang pertama, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di keluarga-keluarga masing-masing, setiap hati kita bersama mengaku yang demikian, bahwa pokok pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Shalom dari Kristus Yesus menyertai umat-Nya. Amin. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Begitulah sabda Tuhan di awal kita memasuki ibadah ini. Kita memuliakan Tuhan dengan PKJ 138 bait yang pertama. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Begitulah firman Tuhan yang melandasi setiap kita yang datang mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya kita bersama memuliakan Tuhan dengan NKB 10
bait yang kedua. Hidupku yang berjalan, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang mulia. Yesus, ku menderu, masuk ke dalam kasih teduh, dan ku tinggalkan susah keluh. Yesus, ku datanglah. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur atas segala kasih dan kemurahan yang begitu berlimpah atas setiap kehidupan kami. Apa dan siapapun kami, kasih-Mu berlaku adil atas kehidupan setiap kami. Namun demikian Tuhan, kami datang dan mengaku di hadapan Tuhan bahwa kami penuh dengan pelanggaran dan dosa. Tak ada satupun kesalahan kami tersembunyi di hadapan Tuhan. Kami mengaku dengan jujur serta memohon pengasihan dan pengampunan dari Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan memperbaharui hati kami sehingga kami memiliki kekuatan untuk hidup seturut dengan kasih dan kehendak-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang dengan penuh jujur, penuh penyesalan, mengaku akan segala dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, maka Dia adalah Tuhan yang baik. Oleh karena itu bersama-sama saya mengundang untuk berdiri dan kita akan mendengarkan berita anugerah pengampunan dosa yang demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Bersama kita respon akan berita anugerah ini dengan Kidung Jemaat 378 bait yang pertama. Yang diperbuat Allahku kebaikan semuanya, rancangannya tetap teguh, ku berserah padanya. Tuhankulah selamanya, yang ingin ku andalkan, padanya aku aman.
Jemaat disilakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah di dalam kesempatan ibadah pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sapaan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Namun sebelumnya marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama berdoa minta petunjuk dari kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Puji dan hormat hanya kami haturkan kepadamu Allah, di mana Dikau Allah yang senantiasa memberkati kami, memberkati di dalam kehidupan kami, dan hidup kami saat ini juga pemberianmu. Terima kasih Bapa. Di tengah-tengah ibadah ini, walaupun kami bersembah sujud di rumah kami masing-masing, tetapi sapaan firman-Mu Engkau berikan kepada kami, dan melalui firman yang akan kami baca bersama, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami juga melalui kuasa Roh Kudus. Tuhan berkati kami, Tuhan berikan hikmat, pengertian, pencerahan, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca, hanyalah seturut dengan kuasa Roh Kudus yang boleh terjadi. Juga hamba Tuhan, Bapak Pendeta yang akan menyampaikan, kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus senantiasa ada pada beliau. Demikian Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa berfirman kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan pada hari ini kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai 21 yang demikian. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggallah sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Demikian saudara pembacaan firman pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, serta memberikan hidup kita dituntun oleh kebenaran sabdanya. Amin. Jemaat kita bersama sebelum mendengarkan firman Tuhan memuliakan Tuhan dengan Kidung Ria 17 bait yang pertama. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Jemaat kekasih Tuhan, semakin mengenal, semakin mengasihi. Ada pepatah yang demikian, tak kenal maka tak sayang. Artinya dengan mengenal seseorang, maka kita akan menyayangi dia atau mengasihi dia. Kenal wataknya, kenal kepribadiannya, kenal kebiasaannya, tentu dalam hal-hal yang positif. Lagi pula, mengenal berarti dekat dan paham tentang seseorang lebih daripada sekedar mengetahui. Misalnya kita tahu Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar. Namun kita tidak mengenal dia secara dekat. Walaupun dia telah berjasa bagi dunia termasuk kita dengan menemukan lampu pijar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selama 3,5 tahun hidup bersama Tuhan Yesus adalah waktu yang belum cukup untuk mengenal lebih dalam tentang siapa Mesias. Buktinya, dalam percakapan dengan para murid, dalam perikop sebelumnya, muncul pernyataan Tuhan Yesus yang demikian. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Tuhan Yesus menjelaskan kepada para murid bahwa Bapa dan Anak satu adanya. Tuhan Yesus adalah Bapa dalam wujud manusia sejati, manusia yang tanpa dosa. Oleh karena itu, mengenal Bapa adalah sama dengan mengenal Anak. Kekasih Tuhan, sudah saatnya para murid mengenal bahwa Yesus bukan sekedar pribadi yang penuh hikmat dalam perkataan dan perbuatan. Yesus bukan sekedar pribadi yang lemah lembut dan penuh kasih serta pengampunan. Yesus bukan sekedar penuh kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat, tetapi sesungguhnya Yesus adalah Allah sendiri. Saudara-saudaraku, pada hari ini dalam perikop yang baru kita baca tadi, Tuhan Yesus menggunakan pendekatan kasih untuk menjelaskan dua hal. Hal yang pertama, dengan pendekatan kasih menjelaskan tentang hubungan antara anak dan bapa.
Dikatakan di dalam ayat 21 bahwa siapa mengasihi anak, maka Bapa juga akan mengasihi dia. Bahkan bukan hanya Bapa, tapi anak pun akan mengasihi dia. Kekasih Tuhan, mungkin secara logika kita melihat ada dua pribadi di dalam perkataan tadi. Tetapi sesungguhnya bahwa Bapa dan anak adalah satu. Kesatuan yang dimaksudkan adalah kesatuan secara hakikat. Aslinya Bapa dan anak itu adalah sehakikat dalam kealahan. Anak adalah penjelmaan dari Allah yang datang untuk mengerjakan keselamatan bagi manusia. Jadi mengasihi Bapa sama dengan mengasihi anak. Demikian pula dikasihi Bapa sama dengan dikasihi anak. Yang kedua, kasih itu harus terwujud dalam hal ketaatan. Dengan kata lain, kasih itu bukan sekedar ungkapan emosi atau perasaan. Saat ketika Tuhan Yesus akan mati atau meninggalkan para muridnya, mereka sedih karena mengasihi Tuhan. Mereka cemas, mereka takut apa yang akan terjadi dengan gurunya karena mereka mengasihi. Namun mengasihi bukan semata soal perasaan. Demikian kata Tuhan Yesus, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi melakukan kehendak Tuhan adalah wujud mengasihi Tuhan. Bukan semata belajar tentang firman Tuhan, bukan semata pandai berkata-kata tentang firman Tuhan, tetapi mengasihi lebih dari itu, yakni taat dan melakukan. Bila demikian, maka sesungguhnya terbuka banyak cara bagi manusia untuk mengasihi Tuhan. Jika selama ini manusia cenderung membatasi pemahaman mengasihi Tuhan adalah dengan cara rajin beribadah, rajin patuen, berdoa, atau menelaah firman Tuhan. Itu semua baik, tetapi tidak akan lengkap kasih kepada Tuhan jika tidak melakukan apa yang dikehendakinya. Katakan saja, berbuat baik, adil, jujur, benar, tidak benci, tidak pemarah, tidak pemfitnah, tidak dendam, tidak mengorbankan orang lain demi kepentingannya, tidak bahagia di atas penderitaan orang lain. Semua itu adalah wujud dari kasih kepada Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, ketaatan dalam melakukan kehendak Tuhan itu adalah harus dan mutlak. Sehingga jika kita mengabaikannya, maka kita akan mendapat peringatan yang keras dari Tuhan Yesus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ayat ini semakin menambah pengertian kita
bahwa melakukan kehendak Tuhan itu bukan hanya sebagai wujud mengasihi Tuhan, tetapi lebih memastikan kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam konteks ayat ini, maka ada catatan yang penting bagi kita sebagai pengikut Kristus. Entah sudah berapa lama kita mengabdikan diri bagi Kristus dalam hal pelayanan, entah pelayanan di tengah-tengah jemaat kita, atau pelayanan di tengah-tengah komunitas Kristen lainnya. Seberapa besar tanggung jawab atau peran yang dipercayakan Tuhan kepada kita, semua itu belumlah memastikan bahwa kita sedang mengasihi Tuhan. Mengapa, saudara-saudaraku? Mungkin saja kita mau melayani Tuhan karena kita punya waktu yang banyak, atau kita mau melayani Tuhan karena kita pingin dihargai, pingin dihormati, pingin dipuji. Kita melayani Tuhan biar kita bisa mendapat teman berbicara, teman curhat dengan lainnya. Jika itu yang menjadi alasan kita untuk melayani, maka dipastikan bahwa kita belum mengasihi Tuhan, kita hanya mengasihi diri kita sendiri. Saudara kekasih Tuhan, sekalipun demikian, kita patut mengakui bahwa bukan hal yang gampang untuk taat melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena banyak hal yang menjadi penghalang atau kendala, baik di dalam diri kita ataupun di luar diri, yang setiap saat mempengaruhi kita untuk tidak taat dalam melakukan kehendak-Nya. Tuhan tahu betapa lemahnya keberadaan manusia, sehingga saat Dia akan meninggalkan para murid, Dia menjanjikan bahwa akan mengutus atau mengirim Parakletos, Roh penolong, Roh pembela, Roh penghibur, yang akan menyertai para murid dan tentu para pengikut selamanya. Roh penolong atau Roh Kudus inilah yang menuntun kita untuk mengenal Tuhan, yang menuntun kita untuk mengasihi Tuhan, dan yang menuntun kita untuk taat melakukan kehendak-Nya tanpa pamrih. Para kekasih Tuhan, jika direnungkan, maka hal mengenal, mengasihi, taat melakukan kehendak-Nya adalah tahapan aktivitas percaya yang tak terpisahkan. Orang tidak bisa mengasihi Tuhan tanpa mengenal Dia, atau tidak bisa taat kepada Dia dengan sungguh tanpa mengasihinya. Orang tidak mungkin taat kepada Tuhan tanpa mengenal siapa Dia. Saudaraku, semakin mengenal karya dan kebaikan Allah, membuat kita semakin mengasihinya. Mengasihi karena mengenal, menjadikan kasih itu kokoh, dan kasih itu akan diwujudkan
dalam tindakan-tindakan nyata bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, bersama kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Kita memperbaharui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah tiba saatnya kita akan menghaturkan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Pada pagi hari ini teristimewa ibadah kita adalah ibadah di rumah-rumah. Marilah, Tuhan telah memberkati kita dengan melimpah. Kita akan mempersembahkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Namun persembahan ini akan kita dasari dari Injil Lukas bab 6 ayat 38 yang demikian firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Marilah persembahan kita akan kita iringi dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat dari Kidung 292 ayat yang kedua. Riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji nama-Nya. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, dipermuliakanlah nama-Mu kekal selamanya. Kami bersyukur karena kasih Tuhan senantiasa bersama kami,
dalam melewati perjalanan dan pergumulan hidup di minggu yang akan kami tinggalkan. Kami bersyukur bahwa tak ada sesuatu hal apapun yang menghalangi kami dalam membangun ibadah dalam keluarga masing-masing ataupun dalam sel-sel pelayanan di saat ini. Biarlah hati kami tetap meyakini bahwa kuasa-Mu selalu menaungi kami dalam setiap situasi apapun. Kami menyadari bahwa banyak hal yang telah dipertaruhkan untuk melawan dan meredahkan penyebaran virus corona. Namun dalam realitas masih banyak lagi yang harus dilakukan. Oleh karena itu Tuhan, tolong pemerintah, baik di pusat maupun di daerah-daerah, agar terus penuh semangat, menjalin kebersamaan, saling mendukung dengan berbagai elemen masyarakat lainnya untuk memberantas pandemi corona yang menyengsarakan kami. Tuhan tolong para medis dan kesehatan yang berada di garda terdepan dalam gerakan pemberantasan wabah ini. Biarlah mereka diberikan kekuatan dan kesehatan yang prima, agar selalu dipakai sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk mengatasi penyebaran COVID-19 maupun di dalam menyembuhkan pasien-pasien yang positif corona. Tuhan tolong sadarkan kami sebagai masyarakat agar ikut merasakan keprihatinan yang sedang dialami oleh bangsa kami dengan cara tertib dan disiplin untuk melakukan anjuran pemerintah. Apa yang menjadi bahagian kami agar bersama dengan pemerintah bahu-membahu dalam membawa bangsa ini keluar dari krisis yang sedang dihadapi. Kami pun berdoa agar oleh kemurahan Tuhan, virus ini segera dihentikan oleh kuasa Tuhan, sehingga tidak terus menimbulkan kesengsaraan bahkan kematian atas umat ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan tolong umat-Mu untuk tetap berserah diri dan percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya penolong yang setia bersama kami dalam tiap situasi kehidupan. Terima kasih Dikau memberkati tiap-tiap pribadi atau komunitas anak Tuhan, atau bahkan para ciptaan Tuhan lainnya yang berkenan berbagi kasih dengan saudara-saudara yang sungguh membutuhkan. Biarlah Tuhan memberkati keberadaan mereka. Tuhan penuhi hidup mereka dengan kasih dan sukacita yang datang dari Tuhan sendiri. Kami bersyukur dalam kondisi yang prihatin sekalipun, Tuhan masih memperkenankan kami untuk mengucap syukur dalam wujud persembahan yang kami haturkan. Sekalipun tidak seberapa dibanding dengan kasih-Mu, tetapi mohon diberkati demi karya kasih Tuhan dalam jemaat bahkan dunia. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan dan kesehatan yang selalu dilimpahkan bagi semua kami para pelayan-pelayan yang terus mempersiapkan pembuatan video dalam rangka pelaksanaan ibadah-ibadah bersama. Tuhan berkenan memberkati adanya. Mohon ampun ya Tuhan atas segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini
makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Saudara kekasih Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini. Ingatlah bahwa mengasihi Tuhan berarti melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam setiap keberadaan hidup kita. Sebab untuk itulah Tuhan memanggil kita untuk menjadi anak-anak-Nya yang selalu diberkati. Kami mengundang jemaat untuk bersama berdiri. Di penghujung ibadah ini kita memuliakan Tuhan dengan NKB 201 bait yang kedua. Kasih-Nya besarlah kedatangannya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga. Sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal.
sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal.